Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada subuh yang berbahagia ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi subuh ini para jemaah aktif ya, kembali berkumpul, dan tentu kita punya semangat yang lebih menyala sekarang karena salah satu jemaah yang kita rindukan hadir bersama ya. Iya, alhamdulillah. Ada Pak Jenderal. Iya, Pak Jenderal ya, saya kira rasanya lebih dari 7 minggu kita rindukan beliau. Yang terakhir kita bercengkrama dengan beliau mungkin siapa yang ingat terakhir ini? Beba. Ya? Di Beba ya? 2 tahun yang lalu ya. Tahun sekali tidak rasa. Itulah sebabnya pada subuh ini mungkin alangkah baiknya kalau kita mempersilahkan kepada Pak Jenderal ada sedikit memberi kita siraman ya, pengalaman beberapa saat ya selama beliau tidak bersama dengan kita. Bagaimana Bapak-bapak setuju? Ya, setuju. Ya. Saya lihat di grup memang bagus ceramahnya, dia pernah di mimbar saya. Nah, bagus memang terus ini. Apa maksudnya Pak Dokter? Saya setuju kalau Ya, cuma berselanya kenapa Bapak tidak persilakan Pak Jenderal tadi? Saya masuk tadi. Terlambat kan datang. Saya terlambat bangun gara-gara Indonesia. Gara-gara pertandingan Indonesia tadi. Sudah ada Habib siap. Iya. Itulah tandanya kalau Habib masuk kembali ke masjid berarti ada baru yang dia belum mendengar Bang. Dengan hormat saya mempersilakan kepada Pak Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di hari ke bulan Syawal ini, hari ke 8 ya? 9. Hari ke 9. Mudah-mudahan kita semua sudah melaksanakan puasa Syawal. Jangan bablasan ini Pak. Terima kasih Pak. Sama tadi malam saya pun nonton Indonesia Pak sampai pukul 1. Alhamdulillah ya, anak-anak muda kita bisa menampilkan permainan yang bagus. Kami masih sempat sholat tarawih di sini Pak, sekitar 2 minggu yang lalu. Betul ada penugasan ke Polda Sulsel, hampir sholat di sini bersama dengan Pak Ketua. Kemarin sore baru tiba Pak dari kampung Bone, terus mampir di Bira, tiba kembali di sini, dan insya Allah 1-2 hari ini bisa bergabung dengan bapak-bapak, karena setelah ini kembali melaksanakan tugas setelah merasa puas dengan apa yang kita lakukan selama ibadah selama bulan Ramadan, mungkin itu puasa, tarawih, zakat, kemudian mudah-mudahan juga bacaan Al-Qur'annya juga makin banyak, sehingga lepas dari bulan suci Ramadan ini seolah-olah kita ini merasa sudah banyak membawa amal sekarang, sehingga muncul kesombongan Pak. Yang nonton tadi malam Indonesia melawan Yaman itu kita unggul cepat 2-0.
sehingga sedikit ada euforia di awal babak kedua. Yaman bisa mencetak 1 gol melalui penalti. Tentunya anak kita ini bisa kembali terkoreksi diri sehingga bisa mencetak 2 gol tambahan sehingga skor 4-1. Artinya apa ya? Saya sampaikan di sini bahwa dari situ bisa kita lihat bahwa ketika kita berpuas diri dengan apa yang sudah kita lakukan, terkadang kita akan lengah dengan apa yang kita lakukan. Sama dengan bulan suci Ramadan juga. Karena menganggap dirinya sudah puas dengan ibadah yang dilakukan bulan suci Ramadan, sehingga mengabaikan ibadah-ibadah berikutnya setelah bulan Syawal dan seterusnya. Menganggap bahwa bulan suci Ramadan tahun depan 1447 Hijriah itu yakin akan kita ketemu. Padahal banyak di antara kita, saudara kita yang masih sehat menjelang bulan puasa, bahkan menjelang Ramadan lagi Idul Fitri, tapi Allah berkehendak lain dan telah menghadap ke Sang Pencipta. Saya ingin mengatakan bahwa jika kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun-tahun berikutnya, insya Allah, maka Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Tetapi tak kalah hal tersebut kita tidak jumpai, tentunya mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini menjadi pertanda bahwa Allah betul-betul dengan rahmat kepada kita. Hanya ini yang ingin saya sampaikan, Pak. Saya sangat berbangga, berbesar hati kepada pengurus termasuk para jamaah di masjid ini, Pak, yang luar biasa memberikan amalan-amalan termasuk memberi manfaat kepada warga sekitar. Tampilan-tampilan kapet ini menunjukkan ada semangat. Mudah-mudahan situasi ini bisa terus kita pertahankan sehingga menjadi bekal kita untuk menjadi hamba yang betul-betul bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita, terus menyiapkan diri tentunya menghadapi kematian. Karena kita tidak suka, senang tidak senang, siap tidak siap, ya pasti hal tersebut pasti akan tiba. Saya kira itu Pak Prof yang mohon maaf tidak menggurui, tetapi hanya sekedar saya mengingatkan kami pun sangat banyak kekurangan, tapi karena kekurangan itu tentunya hamba Allah ini berusaha untuk belajar dari hikmah-hikmah kehidupan yang masing-masing sudah kita lalui bersama. Saya kira itu demikian. Mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inspiratif Pak Jenderal Subi tadi barusan, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan ego, istilahnya tadi kesombongan. Ternyata saya pernah membaca dan kita pasti paham, Bapak-bapak semua, bahwa bila mana volume ego itu di setel pada level yang paling tinggi, kalau ada setelan volume yang diputar, kalau diputar itu volume ego, ternyata ada volume lain yang tidak bisa bergerak ke atas. Dia stagnan pada volume terendah. Kalau volume ego kita tinggi sekali, maka volume kepedulian kita tidak bisa bergerak ke atas. Itu saja. Bila mana volume ego berada pada level tertinggi, maka otomatis volume empati kita tidak bisa bergerak ke atas, stagnan. Ya, setuju Pak? Yang mengatur itu saja. Kira-kira begini,
Apa itu? Apa itu? Ego ini vertikal adalah kepedulian. Iya. Ego tinggi, sosial kurang. Iya, Ego. dan tidak bisa jalan itu. Iya, betul. Dia tidak bisa berputar ke atas. Tapi saya bisa berkomentar sedikit tentang beliau. Bisa sekali. Saya berterima kasih banyak Pak Jenderal. Anu, Pak. Singkat, padat, inspiratif. Iya, betul. Mengena saya Pak Jenderal. Sekali. Sangat bernilai bagi saya. Iya. Maaf dari si banyak harus. Kenapa terharu? Ya. Karena itu ego tadi itu Ego. teori ego itu kan Ya. apa ya, ketika ego tinggi maka persikap kepedulian Iya. Volume kepedulian tidak bisa terputar ke atas. Volume empati tidak bisa bergerak ke atas. Volume respect itu pasti dia mandek di bawah. Di titik nadir dia, volumenya tidak bisa goyang. Sebaliknya, ini inspirasi dari ceramahnya Pak Jenderal tadi. Bila mana volume ego itu diputar ke bawah, volume lain itu otomatis naik ke atas. Iya. Kira-kira setuju ini Pak Jika jadi saya lihat. Setidaknya saya lihat Pak Jika ini benar-benar sumber kemarin. Dia ketiduran mungkin. Iya. Ya. Beliau lagi mencari sumber Ada gini juga. Ternyata. Nah, yang terakhir, saya mengamati Pak Dr. Mahfud. Kenapa saya Pak? Karena gara-gara Bapak mengomentari tadi dengan Saya dalam posisi lemah sekarang, jangan Pak. Nah, saya Bapak yang menjadi inspirasi Pak. Gini Pak. Ternyata ada dua kata dalam prakteknya itu selalu berlawanan, istilahnya kontradiktif, yaitu tawa dan tangis. Kita melihat tadi Pak Dr. Mahfud menangis. Ya. Orang tertawa saat bahagia dan orang menangis saat bersedih. Nah, saya melihat Pak Dr. Mahfud ini dengan kehadiran Pak Jenderal tertawa sambil menangis. Dan ternyata Pak, menurut orang bijak, bila mana dua kata ini yang kontradiktif hadir dalam diri secara bersamaan, itu artinya kita berada pada puncak kebahagiaan. Allahumma fi'lak wa tarim. Assalamualaikum.